Saudara, di bulan ini ya gereja kita memiliki tema tentang pertumbuhan rohani seorang murid. Karena itu ini yang perlu kita siapkan. Bagaimana kita akan menyiapkan hati kita untuk melangkah maju. Katakan amin. Setiap orang harus mengambil keputusan untuk bertumbuh dalam Tuhan. Saya percaya setiap kita, saya selalu bilang Anda bukan sekedar jemaat. Tapi Anda adalah seorang murid Kristus. Murid itu adalah perlu belajar dari waktu demi waktu. Termasuk saya juga. Saya sampai hari ini saya tetap belajar untuk terus bertumbuh bersama dengan Tuhan. Karena itu mari kita semua bersama dengan saya kita belajar bersama-sama untuk bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Karena itu sepanjang hari ini saya akan khotbah, coba dikeluarkan sebentar. Ya. Nah. Ya, bukan terbang tinggi bagi Raja Wali. Sehari ini saya akan ngomong soal Raja Wali. Ya, di ibadah pertama Tuhan menggoncang rasa aman. Raja Wali itu melatih anaknya menggoncang, ya dikoncangkan lalu mereka dijatuhkan, lalu wah sampai begitu diangkat lagi, itu Raja Wali. Yang kedua, Tuhan melatihku untuk berperang, melatih untuk mulai terbang, mulai menghadapi semua yang mungkin agak berat bagi hidupnya, tapi dilatih untuk itu. Lalu yang ketiga, memiliki mata yang tajam pada kehendak Tuhan. Raja Wali itu matanya tajam, melihat kepada musuhnya, kepada apa yang akan dituju. Matanya itu tajam. Lalu yang keempat nanti tepat pada sasaran. Dia tepat kepada sasarannya sekalipun jaraknya jauh. Nah, seharian ini kita akan bahas ini bersama-sama. Kalau Anda nganggur seharian, ayo sama-sama saya 4 kali ibadah. Masa saya sendirian? Enggak. Tapi kalau Anda mau ikut oke. Ya, ini ada khotbah seri berempat. Nah, tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya mau ajak Anda melihat satu video tayangan tentang laporan kemenangan kita di hari Jumat Agung yang lalu ya. Yuk kita lihat dulu laporan kemenangannya. Penyakit, cancer, go, kanker keluar dalam nama Yesus. Aku berkata dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semua penyakit go, penyakit go, pergi tinggalkan orang-orang ini. Now, aku memperkatakan kesembuhan terjadi. I speak healing, I speak healing. Now, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan saya divonis tumor tulang dan dokternya katakan tidak ada lagi jalan lain selain amputasi kaki. Saya tidak bisa jalan tanpa ini. Ya, tidak bisa menggunakan kaki sini untuk bertumpu, tidak kuat. Tapi karena tadi sudah didoakan, puji Tuhan, saya bisa berjalan sampai saat ini. Sekarang kuat? Ya. Tanpa bisa. tongkat kuat? Ya, bisa. Yuk kita coba. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji. Oke, beri tepuk tangan dulu buat Allah kita. Nah, saudara, kita akan melihat betapa Allah kita melakukan perkara-perkara yang ajaib. Untuk itu bukan sekedar kita melihat mujizat terjadi, tapi seorang murid harus mengalami pertumbuhan. Saudara tidak boleh berhenti pada satu titik kekaguman akan mujizat saja. Itu harus dimulai dari hati yang kagum dengan Tuhan. Tapi keinginan untuk maju, keinginan untuk bertumbuh itu harus ada pada Anda. Katakan amin. Karena begini, Tuhan itu akan bawa Anda pada pengalaman-pengalaman yang lebih lagi. Nah, disitulah pengalaman-pengalaman itulah yang membawa Anda akan bertumbuh di dalam Tuhan. Pengalaman itu ada yang pengalaman yang mungkin bagi Anda adalah Anda keluar dari rasa aman Anda. Pengalaman itu, pengalaman yang tidak mengenakan.
Tetapi kalau selama mentalitas kita adalah mentalitas yang ingin bertumbuh, saya percaya pengalaman-pengalaman yang mungkin ya di luar rasa aman Anda justru akan membuatmu semakin melinting lebih tinggi lagi. Katakan amin. Karena itu jemaat harus memiliki mentalitas ini. Seorang pejuang. Makanya Raja Wali itu untuk melatih anak-anaknya, pertama yang dia lakukan apa? Menggoncang rasa amannya. Makanya Tuhan itu dengan kita selalu begini. Metode Allah bagi kita selalu Tuhan itu untuk menaikkan Anda pada level lebih tinggi lagi. Yang perlu digoncang itu adalah rasa aman. Karena rasa aman itu adalah musuh besar daripada kebangunan rohani. Dalam hidup saya mengerti. Begitu saya mengalami sesuatu. Bukan karena dosa ya. Kalau karena dosa saya cepat minta ampun. Kalau karena dosa. Tapi kalau bukan karena dosa. Tiba-tiba saya mengalami sesuatu yang mungkin gak enak buat saya. Yang mungkin membuat saya keluar dari rasa aman saya. Saya curiga. Kalau Anda mau curiga dengan Tuhan itu curiga yang baik. Curiga. Sebentar lagi saya naik level. Saya mau bertumbuh dengan Tuhan. Untuk itu apa yang perlu Anda lakukan adalah menjaga hatimu. Katakan amin. Menjaga hati kita untuk kita ini adalah orang yang siap naik level. Kita gak akan begini-begini aja. Kita gak akan sibuk dengan Kristen progresif, gak akan sibuk dengan itu. Nah, makanya GMS gak bahkan bahas itu. Ya, tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Keselamatan ada dalam Yesus, titik. Dan saya tidak bahas itu di sini. Gak akan bingung dengan itu. Yang lainnya, oh gimana ini? Udah, tetap bagiku Yesus, tetap juru selamatku, titik. Sudah. Gak akan itu karena apa? Kita memiliki level yang lebih tinggi lagi. Kita bertumbuh dalam Tuhan. Makanya poin yang pertama gini kita baca dulu ya Alkitab kita yuk. Kita baca Alkitab kita sama-sama. Di dalam Keluaran pasal yang Ulangan. Ulangan pasal yang ke 23 ayat yang 11. Ulangan 23 ayat 11 ya kita baca. Ya sudah ketemu katakan amin. Oke kita baca ya. Ya. Ini ayat yang salah. Kok bisa salah saya nulisnya ya. Oke kemudian menjelaskan nggak ada hubungannya sama ini. Mandi dengan air lagi. Kita langsung ganti aja ya. Di Mazmur 127. Maafkan saya. Ini namanya manusia ya. Masih bisa salah ketik. Oke. Mazmur 127. Makanya kok beda ya. Mazmur 127. Ayat yang 1. Oke. Nah ini dia. Saya akan bacakan ya. Nyanyian sejarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang apa? Membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu apa? Tidur. Perhatikan baik-baik. Jika bukan Tuhan yang bangun rumah. Rasa aman kita itu bukan karena harta. Saya selalu bilang buat diri saya. Rasa amanmu bukan karena jabatan. No. Saya sering ajar kepada para pemimpin. Ya, kepemimpinan itu adalah fungsi. Bukan sekedar jabatan. Kalau kamu gak berfungsi, ngapain kamu ada di situ? Betul gak saudara? Saya selalu bilang kepemimpinan itu adalah sebuah fungsi. Rasa aman kita itu bukan karena kepandaian, bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan. Tapi rasa aman kita itu ketika kita tahu persis bahwa Yesus ada dalam diri kita. Katakan amin. Yesus ada dalam diri Anda, itu yang harus kita tahu. Makanya bahagia itu sama dengan Yesus ditambah 0. Kalau Yesus ditambah jabatan ya puji Tuhan, Yesusnya harus ada. Amin. Yesus ditambah harta, puji Tuhan. Ya, Yesusnya harus ada.
Jadi kalau demikian, kalau hidup kita itu digoncang, rasa aman kita digoncang, kita itu tetap tenang. Tuhan itu bergerak supaya Anda sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan di dalam segala hal. Makanya rasa aman kita ini seringkali digoncang olehnya. Ya, di mana kita ini sungguh-sungguh menjadi orang yang berharap kepada Tuhan. Rasa aman kita betul-betul kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Bukan pada harta, bukan pada pengetahuan, bukan pada kekayaan. Tetapi karena Yesus ada dalam hidup kita. Ketika saya menikah, ya mau menikah. Waduh, dalam keadaan krismon yang begitu luar biasa tahun 97. Anda pasti tahu ya 97, 98 itu kan krismonnya begitu luar biasa. Saya persiapan menikah dan sepertinya susah sekali. Orang sana sini sudah bilang batalin aja lah, batalin aja. Yang kena resesi bukan hanya orang-orang di luar dunia. Anak Tuhan pun kena resesi. Waktu COVID kemarin anak Tuhan pun kena COVID. Ya, cuman bedanya kita itu meletakkan rasa aman kita bukan pada situasi di luar. Tapi karena Yesus ada dalam hati kita. Katakan amin. Nah, waktu itu saya lagi ngalami itu dan saya agak susah sekali karena dolarnya pada waktu saya menikah itu naiknya luar biasa. Saya itu pesan gedung bayarnya pakai dolar. Waktu itu $1 masih 2.300, masih ingat ya tahun itu 2.300. Tapi tiba-tiba naik pung sampai 20.000 di bulan September tahun 97 sampai seterusnya itu ya itu 20.000. Aduh, semua orang menyarankan kepada saya batalin aja pernikahanmu, batalkan aja. Saya mungkin terpengaruh dengan keadaan itu, tapi saya bilang dengan mama saya waktu itu saya tak berdoa dulu ya. Tuhan mau jawab apa? Saya berdoa. Tiba-tiba rasa aman saya muncul pertama ketika firman itu datang. Di Mazmur 23 dikatakan akulah gembalamu. Tuhanlah gembalamu, takkan kekurangan aku. Ayat yang logos itu, ayat yang biasa itu tiba-tiba jadi rema. Hidup di hati saya. Saya yakin betul bahwa Tuhan akan pelihara. Aku gak akan pernah kekurangan. Tiba-tiba rasa aman saya muncul karena bukan karena keadaan di luar. Kalau rasa amanku aku taruh, kalau saya taruh kepada di luar saya grogi, takut. Karena yang di luar ini krismon begitu luar biasa. Rasa aman saya juga saya taruh ke harta saya. Apalagi di situ uangnya kurang saudara. Ya, gak ada alasan untuk taruh aman pada harta. Oh kurang dan sebagainya. Tapi rasa amanku aku taruhkan kepada Tuhan. Katakan amin. Disitulah tiba-tiba hatiku ini penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan pelihara saya. Setelah itu saya turun dari doa saya bilang sama mama saya, "Ma, aku tetap menikah ya. Aku tetap menikah." "Hah, uang dari mana?" "Gak tahu. Tapi hatiku yakin aku menikah." "Yes, mama ikut imanmu aja nak. Mama gak tahu ya apa, mama sudah gak bisa biayai loh." "Gak apa-apa ma, tenang aja." Udah saudara. Gak lama kemudian saya gak tahu gimana ceritanya. Tiba-tiba saya ditelepon oleh yang pemilik gedung itu. Pendeta Yudi. "Oh ya saya, Pak Yudi mau menikah tanggal 4 April 1998 ya?" "Iya." "Pak begini Pak, Bapak kan masih ada cicilan. Jadi saya bayarnya kredit saudara. Untuk gedung itu saya cicil per bulan. Ya pokoknya 1 bulan sebelum hari H sudah lunas. Jadi saya cicil. Itu di bulan September 97. "Pak, Bapak mau melunasi enggak?" Saya bilang ya saya mau melunasi. Tapi duitnya enggak ada. Kalau mau lunasi ya mau Pak. Tapi uangnya enggak ada. "Gini Pak, kalau Bapak mau melunasi dalam waktu 1 minggu ini. Kami mengambil kebijakan karena Bapak pendeta." Nah ini enaknya pendeta di situ loh saudara. Karena Bapak pendeta maka Bapak rate-nya dari 20.000 kami turunkan menjadi 4.400. "Hah, serius?" "Iya Pak, untuk Bapak." "Hah, sebentar ya, tak lihat uang tabungan saya." Akhirnya saya lihat uang tabungan, tak hitung kurang berapa, tak hitung tak kali begini. Pas, saudara. Pas tinggal 10.000 uang saya. Habis setelah itu. Saya telepon lagi, "Halo, ya saya lunasi. Saya lunasi. Ya, besok saya lunasi." "Oke Pak, kami tunggu." Wah, besok malamnya saya ambil uang saya semua, besoknya saya bayar saudara. Saya bayar. Begitu saya bayar, lunas saya dikasih lunas.
Udah lunas. Waduh seneng banget lunas. Gitu. Saya keluar dari gedung itu. Wah seneng saya ke sepeda motor saya. Masih naik sepeda motor ya. Udah begitu pasang helm saya mulai mikir. Masuk menikah cuman gedung tok. Nah terus makannya piye? Makannya bagaimana? Bajuku bagaimana? Saya di motor itu saya berhenti sebentar saya bilang Tuhan. Nah terus ini sudah terlanjur bayar gedung loh. Gak boleh dibalikin lagi loh. Nah terus makannya bagaimana? Iya, wah aku tinggal 10.000 dok loh. Itu pas waktu itu saldo terakhir di bank loh. Nggak boleh lagi loh. Ya apa ini? Tapi rasa aman tuh kembali muncul, tenang. Nanti itu pelihara. Wah saya diteleponin orang nggak tahu gimana Pak Yudi terus menikah iya kuetarnya sudah ada belum. Ya dari saya Pak kuetarnya coba. Aduh saya sampai nggak bisa ngomong. Begitu hari hanya ternyata saya menikah. Dan saya melihat bahwa Tuhan itu lewat peristiwaku itu imanku semakin naik satu level lagi. Katakan amin. Satu level lagi naik. Dia menggoncangkan rasa aman kita. Karena itu jangan letakkan rasa amanmu di pendidikanmu, di kekayaanmu, di jabatanmu. No. Rasa amanmu itu karena Yesus ada di hatimu. Katakan amin. Halo amin. Sehingga ketika Anda digoncang, rasa amanmu itu digoncang, Anda tetap tenang. Ketika rasa amanmu itu digoncang, Anda tetap tenang. Suatu hari saya pergi ke jalan, saya ketuk-ketuk melihat seorang tua duduk di pinggir sampah gitu loh. Pakai kaos singlet, celana pendek. Masih putih, masih bersih. Saya pikir ini orang tua mungkin gak tahu rumah. Ya, saya waktu cuma lihat aja pergi ke kantor. Sorenya saya pulang, saya melihat orang itu masih di situ duduk gitu di pinggir jalan. Saya kasihan, saya minggir. Saya mau antarkan dia. Saya tanya, susu ya, Om, mau kemana? Mau pulang kah? Tak anterin ya. Tiba-tiba susu ini bilang begini, saya mau keluar negeri. Waduh. Wah ini mulai bocor halus ini. Keluar negeri. Saya ini ya pertanyaannya agak bodoh juga. Ya saya karena orang begini saya naik apa Om? Gitu. Naik pesawat gitu, naik pesawat. Terus ada Om ada uang. Saya tanya begitu dia bilang ini, minta sama pemerintah sana. Minta sama pemerintah. Ternyata ini orang kepahitan sama pemerintah. Gara-gara Krismon itu perusahaannya jatuh banget. Dia bilang akhirnya dia cerita. Dia ini orang kaya sekali. Tapi begitu Krismon ada di bangsa ini tiba-tiba dia ngalami kerugian demi kerugian. Tiap bulan dia ngalami kerugian sampai dia bilang hartaku sekarang habis semua. Sekarang utangku banyak sekali. Aku gak bisa bayar. Orang ini waktu saya baca dengar cerita dia letakkan rasa amannya kepada hartanya. Rasa amannya kepada hartanya. Begitu hartanya digoncang. Itu ikut menggoncang yang di dalam. Begitu hartanya digoncang ikut tergoncang di dalam. Dia letakkan rasa amannya itu kepada hartanya. Saudara percayalah begini. Kalau Anda letakkan rasa amanmu kepada Yesus. Mengasihi dia. Ya, sekalipun yang di luar mau digoncang model apapun juga satu ini. Tidak akan pernah menggoncang yang di dalam. Katakan amin. Halo amin. Anda siap gak terima khotbah kayak begini? Siap. Ya. Rasa aman kita itu bukan karena harta sekali lagi bilang. Rasa aman kita bukan karena jabatan. Rasa aman kita karena Yesus ada di hati kita. Makanya kalau Anda mengalami nanti saya tidak berdoa semua diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Tapi kalau misalnya ada masalah datang yang urusannya dengan rasa amanmu. Anda tahu Anda setelah mendengar khotbah ini. Rasa amanku itu karena Yesus ada di hatiku. Halo amin. Rasa amanku karena Yesus. Jadi poin satu ini saudara. Ya. Poin satu ini. Di mana Tuhan itu menggoncang rasa aman. Ya rasa amanku kuletakkan pada Yesus. Masih ingat bahagia itu sama dengan Yesus ditambah 0. Kalaupun gak ada tambahannya 0. Tapi selama Yesus ada di hatimu. Anda masih punya alasan untuk berbahagia.
masih punya alasan untuk berkata Tuhan itu baik. Katakan amin. Tuhan itu baik dalam hidupku. Amin saudara. Lalu yang kedua, ya, Tuhan menggoncang rasa aman. Yang pertama, rasa aman kuletakkan pada Yesus, ya. Rasa aman kuletakkan kepada Tuhan. Yang kedua adalah Tuhan menyediakan bagiku. Coba Kejadian pasal 22, coba lihat. Kejadian pasal 22. Ayat pertama coba lihat. Oke, saya akan bacakan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan apa? Kepadamu. Saudara, rasa aman yang kedua ini. Di mana rasa aman Abraham. Abraham itu tahu gak? Ketika dia mendapatkan janji firman Tuhan bahwa dia mau punya anak. Itu umurnya berapa tahun? Hah? Berapa tahun? Umurnya 75 tahun. Jadi dia berumur 75 tahun dia dapat janji. Anakmu akan seperti pasir di laut dan bintang di langit katanya. Nah ditunggu-tunggu nih dari tahun ke tahun anaknya belum lahir-lahir. Begitu umurnya 100 tahun dapatlah. Maka nenek si Sarah itu, Sarah dengan Abraham itu selisih 10 tahun ya. Jadi Sarah umur 90 tahun Sarah hamil dan punya anak. Udah punya anak dia. Waduh, ada bayangin ya. Tunggu anak 25 tahun itu bukan hal yang gampang, betul gak? 25 tahun ditunggu-tunggu anaknya gak lahir-lahir, akhirnya lahir. Seneng banget. Itu cikal bakal daripada keturunan yang seperti bintang di langit dan pasir di laut. Abraham seneng banget anaknya lahir. Wah dia pasti, anak Abraham ini orang kaya. Oh pasti dikasih pampers yang paling bagus lah. Waktu itu ada pampers gak ya? Pokoknya semua dokter yang paling bagus semua ya. Waduh anak itu dipelihara. Gak boleh sembarangan orang pegang. Harus cuci tangan dulu. Wah, macam-macam. Disayangi, dikasih. Ishak itu dicintai karena satu-satunya anak. Ketika anak itu berumur 14 tahun. 14 tahun itu SMP kelas 2. Tiba-tiba Kejadian 22 ini muncul. Apa itu? Persembahkan anakmu di Gunung Moria. Wow, saudara Anda bisa bayangkan bapak lagi seneng-senengnya nih. Lagi jatuh cinta sama anaknya karena ini anaknya diharapkan. Kayak segalanya. Tiba-tiba Tuhan minta. Kata persembahkan itu berarti ada sacrifice. Ada pengorbanan. Berarti Abraham harus bunuh anaknya sendiri. Demi kata persembahan kepada Tuhan pada waktu itu. Wah, kalau sudah jadi Abraham gimana saudara? Perasaan Anda? Pasti berat, betul gak? Rasa aman itu diguncang begitu luar biasa. Dan Tuhan tuh suka kadang-kadang, bukan suka lah. Kadang-kadang melakukan itu dalam hidup Anda. Untuk kita itu menghadapi situasi yang sulit kita handle. Sesuatu yang gak bisa kita kendalikan. Kalau kita gak pernah percaya dan bertumbuh dalam Tuhan. Kita akan pasti menjadi orang yang mungkin akan meninggalkan Tuhan. Kecewa dengan Tuhan. Waktu papa saya meninggal, yang lalu saya pernah cerita kepada Anda, papa saya meninggal, kami itu saya, koko cece saya masih kuliah semua, masih sekolah, saya sekolah Alkitab. Mama saya itu gak kerja, yang kerja itu papa saya, yang menghasilkan uang itu papa saya, yang melihara rumah itu papa saya. Tiba-tiba papa saya meninggal karena obat. Kena jantungnya dalam waktu 10, jadi papa saya gak sakit. Dalam waktu 10 menit papa saya meninggal. Saya itu nangis 7 jam dari sekolah Alkitab saya sampai ke Surabaya. Di bis itu saya nangis. Dan selama 7 jam itu iblis mencoba untuk menipu saya, untuk kecewa dengan Tuhan, untuk mengolok saya dengan Tuhan. Untuk saya bilang, Tuhan ngapain aku sekolah Alkitab kalau gini caranya. Seolah-olah saya kayak dibawa untuk merasa Tuhan tuh gak adil buat hidup saya. Sepertinya itu. Tapi saya membungkam mulut saya, gak boleh mengeluh sedikit pun Yudi, gak boleh. Saya nangis itu tapi saya tetap diam, hati saya berkecamuk begitu luar biasa. Rasa amanku sedang digoncang.
apakah aku tetap setia di tengah-tengah goncangan itu? Mungkin anak daripada Raja Wal itu merasa, mamaku kok jahat ya. Tiba-tiba kenapa sarangnya dibongkar balikan dan aku jatuh, dan aku kan mama tahu aku ini kan nggak bisa terbang. Kenapa kok harus digoncangkan? Kan enak begini dikasih makan sama mama. Mama tahu ada waktunya di mana rasa amanmu akan digoncang. Itu sarang dijungkir balikan supaya Anda bisa jatuh dan lain sebagainya. Supaya Anda bisa melihat sesuatu yang lebih tinggi dalam lonjakan itu. Di tengah-tengah seperti itu saudara, saya cuma tahu satu hal. Saya cuma bilang begini, Tuhan itu tidak pernah salah. Tuhan itu tidak pernah berlaku curang dalam hidupku. Tuhan tidak pernah mengambil keuntungan sedikit pun dari aku. Saya cuma bilang, iblis kamu diam. Jangan terus tipu aku. Kamu tidak akan bisa meruntuhkan aku. Saya tahu perasaan Abraham ketika anaknya diambil, persembahkan anak. Waduh Tuhan serius kah? Ini kan anak yang Tuhan kasih buat aku. Satu-satunya lagi, janjimu kan keturunanku seperti bintang di langit dan pasti di laut. Tapi kenapa Tuhan minta? Tuhan serius kah? Tuhan oke kan? Tuhan gak holiday kan hari ini? Kenapa ngomong begitu? Mungkin itu pertanyaannya Abraham, dia gak ngerti. Makanya Mazmur 119 ayat 71 itu dikatakan, aku tuh seperti hewan yang dungu. Aku gak mengerti. Tapi aku mau tetap di dekatmu ya Tuhan. Katakan amin. Situasi itu mungkin ada dalam diri Anda. Tapi percaya nanti ketika situasi itu saya telah mengkhotbahkan ini buat Anda. Tetap pegang janji Tuhan dalam hidupmu. Nanti akan lihat. Tuhan akan bawa Anda melenting lebih tinggi lagi. Katakan amin. Halo amin. Ketika anak Raja Wal itu digoncang dan jatuh, dia mungkin merasa bahwa mamaku jahat ini, kenapa aku begini? Dia jatuh begitu. Tapi tiba-tiba dalam detik tertentu, tiba-tiba ibu itu langsung menopang ya. Oh mama. Ya dia tolak lagi. Dibawa terbang tinggi lagi, tiba-tiba dijatuhin lagi. Wah ampun. Ya lama-lama sayapnya mulai berkembang. Sayapnya mulai lihat. Oh dia akan terkejut. Oh ini maksudnya. Tiba-tiba aku bisa terbang ya. Supaya Anda jadi Kristen yang kuat. Katakan amin. Bukan Kristen kolokan. Anda adalah murid. Makanya kadang Tuhan pakai cara itu. Untuk Anda boleh naik lebih tinggi lagi. Makanya yang perlu disiapkan adalah hatimu hari ini. Supaya hatimu tetap teguh mengasihi Tuhan. Katakan amin. Kasih yang besar dalam hidup Anda. Oke saudara. Jadi coba lihat. Supaya aku belajar ketetapanmu. Mazmur 119 ayat 71 coba kita baca. Kelihatan ya. Tuhan menyediakan dulu ya. Kok cepat sekali. Tuhan menyediakan bagimu. Coba Kejadian 22 ayat 1-14. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau apa? Yang engkau apa? Engkau kasihi. Perhatikan baik-baik kata engkau kasihi. Lihat Tuhan itu mengapa melatih Anda. Salah satu sifatnya adalah Tuhan itu cemburu. Tuhan itu aku adalah Allah yang cemburu. Cemburu itu berarti, kenapa orang cemburu? Karena merasa ada yang lain. Tuhan pingin di hati Anda dan hati saya. Cuman dia segalanya. Katakan amin. Dan dia tahu ini. Ishak ini bahaya ini. Kalau sampai ini dibiarkan, mungkin Ishak itu akan jadi segalanya buat Abraham. Menggantikan posisinya Tuhan di hatinya. Tuhan gak mau. Makanya dia minta Ishak kepada Abraham. Apa yang dibuat oleh Abraham? Coba. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkat ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, perhatikan. Pada hari keberapa? Pada hari ketiga. Jadi selama 3 hari Abraham bersama dengan anaknya. Kalau saudara hari ini mengalami masalah, Anda masih bisa datang kepada pendeta. Paling enggak ada ayat-ayat yang menguatkan. Anda bisa setel YouTube, Anda bisa lihat khotbah-khotbah yang menguatkan. Abraham zaman itu enggak ada YouTube. Abraham bayangin 3 hari
Tuhan coba bilang begini, oke, Abraham bawa anakmu ke Gunung Moria, persembahkan dia di sana. Cuman begitu. Dibawa anaknya. 3 hari tidak ada kekuatan apapun. Saudara bisa menjadi Abraham itu susah ya. 3 hari itu Tuhan kayak diam. Jadi 3 hari itu dia bawa anaknya dalam kepastian. Aku akan bunuh anakku ini. Anak yang kukasih mati di Gunung Moria. Wih, 3 hari itu tanpa Tuhan berbicara apapun kepadanya. Saudara bisa bayangin betul-betul mengapa Abraham disebut bapak orang percaya itu di situ loh. Dia tetap berjalan dalam keyakinan sekalipun tidak ada penghiburan. Tidak ada kekuatan. Tidak ada firman Allah. 3 hari itu dia sepi, gak ada. Dia sendirian. Dalam keputusannya untuk mengikut kehendak Tuhan. Gak gampang. Coba lihat. Nah ini. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Apa yang salah? Ada yang salah enggak? Perkataannya Abraham ada yang salah enggak? Perhatikan. Ada. Coba lihat. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sebenarnya sesudah itu apa? Aku akan kembali kepadamu. Harusnya begitu. Karena apa? Ishak sudah mati di atas sana. Tapi Abraham bilang ini, kami akan sembahyang lalu kami akan kembali kepadamu. Abraham tetap percaya. Sekalipun dia tetap berjalan dalam ketaatannya. Dia berkata dalam hatinya, enggak mungkin Tuhan tuh mau mengambil berkatku lagi. Enggak mungkin. Aku mengenal Tuhan. Bukan begitu. Makanya ini sebuah pernyataan iman. Dia tahu Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat seperti itu. Kalau Anda ini sedih goncang rasa amanmu, Anda harus tahu ini. Tuhan itu tidak pernah jahat dalam hidupmu. Katakan amin. Makanya tadi saya bilang, aku tahu Tuhan gak pernah berlaku curang buat hidupku. Sekalipun papaku hari ini sudah meninggal, aku gak menemukan alasan apa-apa. Alasan untuk kecewa, ya besar sekali alasan itu. Tapi aku percaya Tuhan tidak pernah berlaku curang lalu membiarkan saya begitu. No, pasti ada rencana yang lain. Mungkin hari ini aku gak tahu rencana itu apa. Tapi aku harus menyiapkan hatiku benar-benar untuk percaya kepada Tuhan. Di tengah keadaan yang paling gak enak ini, aku mau tetap percaya sama Tuhan. Sekalipun aku gak ngerti apa itu. Ini yang dilakukan oleh Abraham. Dia bilang kami akan sembahyang lalu kami akan kembali. Wow. Abraham dengan iman berkata kami akan kembali. Sudah. Akhirnya mereka naik ke atas. Ya, kalau cerita yang lain ini naik ke atas semua diikat semua sudah. Coba perhatikan ini. Ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkata Ishak kepada Abraham ayahnya. Ini pertanyaan susah ini. Bapak, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Nah kan, susah ini. Ishak tanya, Pak, di sini sudah ada kayu, sudah ada api. Nah, apa itu domba untuk korbannya mana? Ini kan Ishak ini kan selalu melihat papanya mempersembahkan korban buat Tuhan. Ini kan kambing dombanya nggak ada, nggak ada. Tuhan Abraham gak mungkin begini. Ya kamu itu nak gitu kan gak mungkin. Ngomongnya susah. Sekali lagi coba lihat. Waktu pertanyaan itu muncul. Lihat tuh. Ayat 8. Sahut Abraham Allah yang akan apa? Menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikian kedua berjalan bersama. Coba lihat. Sekali lagi Abraham ngomong, dia gak percaya sekalipun dia tetap berjalan dalam ketaatan. Dia menerima keadaan itu, tetapi di hati kecil dia tahu Tuhan tidak pernah berlaku jahat. Halo amin. Buktinya apa? Dia ngomong nanti ya Tuhan akan menyediakan. Padahal dia gak tahu loh. Tapi pernyataan imannya lihat Tuhan akan menyediakan anakku. Dia gak ngomong ya kamu itu ya tak bunuh di situ. Gak begitu dia. Nanti Tuhan yang akan menyediakan. Berarti di ujung daripada rasa amanmu digoncang. Perhatikan baik-baik. Tuhan pasti menyediakan. Katakan amin.
Di tengah-tengah goncangan yang kau hadapi itu, waktu engkau punya hati yang taat, tidak protes dengan Tuhan, tetap berkata amin untuk semua yang Tuhan izinkan. Percayalah di ujung daripada apa yang Anda alami, Tuhan akan menyediakan. Halo amin saudara, Tuhan akan menyediakan. Waktu semua itu Abraham diikat, itu saya juga melihat Ishak ini orang hebat. Ishak ini saking percaya kepada bapaknya. Begitu mau coba kita baca ya. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah ayat 7 ya, kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunlah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Ini ingat ya, ketika Ishak ikut bapaknya itu umurnya berapa tahun tadi? 14 tahun, SMP. Ayo nak, kalau misalnya Ishak gak mau, kamu yang akan aku bunuh ya Ishak, kamu korban. Oh enaknya. Papa aja di situ. Papa kan sudah tua. Ya sudah maghrib. Saya kan belum. Masa depan saya masih cemerlang. Itu kalau misalnya Ishak gak mau. Lalu Abraham kejar-kejar dia. Ayo. Itu pasti gak kena. Betul gak? Anak 14 tahun. Bayangin itu 2 SMP. Dikejar opa-opa umur 114. Pastilah menangnya 14 tahun. Betul gak? Kalau akhirnya Abraham gelundung sampai ke hamba-hambanya lagi. Maka ceritanya beda, yang mati bukan Ishak, Abraham yang mati. Abraham ini Ishak ini luar biasa. Ketika dia disuruh naik, dia nggak banyak pertanyaan, naik. Lalu dia, kata Alkitab, dia diikat di situ. Dia nggak bertanya begini loh, Papa serius tak mendengar suara Tuhan. Pas Papa salah, aku mati, begini, ya Tuhan salah. Ternyata bukan aku sudah mati loh Pak. Serius Papa mendengar Tuhan. Enggak gitu loh Ishak itu. Ishak tetap percaya. Artinya gini, ini ngomong soal nanti ya bulan Mei ada ibadah khusus kaum pria di sini ya. Saya akan khotbah kepada para prianya GMS supaya pria jadi imamnya. Amin. Nanti tunggu ya tanggal mainnya. Bulan apa ya? Mana? Mei kalau nggak salah Mei. Nanti khusus pria. Amin ibu-ibu. Kita akan belajar bagaimana anaknya ini percaya kepada bapaknya. Ishak ini begitu percaya kepada bapaknya. Ya, dia nggak banyak tanya, sungguhan bapak nggak salah suara Tuhan kan? Nggak begitu, dia taat. Bagaimana Abraham itu menjadi teladan buat Ishak. Nanti ini khotbah yang lain ya. Anak ini percaya dan betul kata Alkitab, coba perhatikan. Begitu Abraham mau melakukan, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya. Lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Waduh, sungguhan mau dipersembahkan saudara. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Percayalah Tuhan tidak pernah berniat jahat dalam hidupmu. Saya cuma belajar satu ini. Yang Tuhan kehendaki adalah memberkatiku. Tapi memberkatiku itu gampang bagi Tuhan. Mudah. Seperti membalikkan tangan. Tapi Tuhan itu jauh lebih tertarik karakter Kristus ada dalam hidupku. Makanya rasa aman kita digoncang. Supaya apa? Kristus nyata dalam hidup Anda. Tapi percayalah Tuhan tidak akan pernah sungguh-sungguh mau menjatuhkanmu. Dia ingin memberkatimu. Gak ada yang amin. Halo amin? Anda ngerti omongan saya ini? Amin? Kalau Anda mengalami masalah, percayalah ini Tuhan gak sungguh-sungguh menghancurkanku. Enggak kok. Kalau Anda hari ini lagi ngalami masalah yang berat, percayalah ini loh. Tuhan gak sungguh-sungguh menghancurkanku kok. Nanti. Selepas daripada ini, aku akan melihat kemuliaan yang jauh lebih besar. Itu Tuhan berikan dalam hidupku. Katakan amin. Halo amin. Karena itu mentalitas kita yang tidak boleh gagal. Jangan sedikit-sedikit ngambek sama Tuhan. No. Itu bukan murid. Itu anak gampang kata Alkitab. Anda adalah murid yang terus bertumbuh dalam Tuhan. Kita bisa mengenal satu step tingkat lebih tinggi lagi.
Makanya itu jangan kaget, rasa aman Anda digoncang. Karena apa? Karena Kristus itu harus nyata dalam hidup kita. Justru lewat goncangan itu. Makanya waktu saya ngalami yang lalu Krismon itu, ya semua termasuk anak Tuhan. Untuk membuktikan botol itu tahan banting, bagaimana caranya? Halo? Kalau Anda ingin membuktikan ada 5 botol lah yang tahan banting, mana? Pilih dari 5 botol yang tahan banting. Caranya bagaimana? Kok remeng? Bagaimana caranya? Dibanting. Dar pecah, tidak tahan banting, meninggalkan Tuhan. Gitu rasa amannya nggak usah. Dar pecah, nggak tahan banting. Duk, waduh kuat ini. Dibanting lagi nggak? Duk lagi, kuat ini. Kalau kurang duk lagi, kuat. Berarti ini tahan banting. Jadi jangan kaget kalau Anda rasa aman digoncang 3 kali, berarti Anda tahan banting. Anda kok sedih lihat saya khotbah kayak begini. Khotbah yang menggoncang rasa aman Anda. Tapi percayalah, ini harus kita lewati. Karena saya mau GMS, jemaat GMS. Adalah jemaat yang bertumbuh dalam Tuhan. Katakan amin. Kita itu tidak pernah bisa menghindari yang namanya itu. Goncangan rasa aman itu pasti ada dalam hidup Anda. Karena itu tetap peganglah teguh. Makanya Abraham dikatakan bapak orang percaya karena dia telah melewati ini. Di tengah-tengah dia harus memberikan yang dia kasih kepada Tuhan. Dia memberi. Tapi percaya di ujung daripada semua yang Anda alami. Anda akan justru akan mengalami perlipat gandaan. Katakan amin. Jadi kalau hari-hari ini Anda datang dengan goncangan iman. Kok Pak saya ngalami itu, jangan terlalu cepat untuk kecewa dengan Tuhan. Jangan terlalu cepat untuk curiga dengan Tuhan. Kalau Anda boleh curiga, ini yang saya izinkan. Curigalah bahwa Anda akan diberkati oleh Tuhan. Halo amin. Curigalah bahwa sebentar lagi hidupmu itu akan diangkat oleh Tuhan. Curigalah bahwa sebentar lagi proyekmu akan berlipat kali ganda. Asal hatimu benar. Asal Anda jaga hati yang benar. Hati yang terus mengasihi Tuhan. Maka disitulah Anda akan melihat sebuah kekuatan yang luar biasa yang Tuhan mau berikan. Katakan amin. Saya juga bukan hanya pintar khotbah. Ya, beberapa waktu yang lalu saya pulang dari Manado. Saya ini khotbah berapa hari khotbah banget ya. Sekarang sudah khotbahnya sudah di GMS ini luar biasa. Minggu lalu saya khotbah 7 kali sehari. Jam 7, 9, 11, 1, 3, 5, 7 kali. Habis khotbah itu saya langsung tanya, gak ada persekutuan doa apa gitu ya. Tak khotbahin, aku yang khotbah. Kenapa? Sudah terlanjur dol ini. Terus sampai gitu. Ya, saya capek badannya. Itu dari Manado, saya Manado beberapa hari. Terus saya pulang ke Surabaya, capek sudah. Senin tuh capek, akhirnya saya pulang, saya beli pesawat. Terus saya pikir lumayan lah 2 jam lebih Manado Surabaya, hampir 3 jam. Saya tidur di pesawat, udah pesawat sudah terbang, saya tidur, saya recline ya itu recline ya. Itu kayak gitu, udah baru mau tidur saudara. Udah nyaman, posisi enak gitu saya tidur. Tiba-tiba yang di belakang saya sampai jadi kursi saya ditendang-tendang, dipukul-pukul gini. Dia marah-marah saudara. Saya ini posisi capek. Paling gampang kalau digituin pasti marah, betul gak saudara? Saya itu kayak mau ngamuk gitu, asap keluar dari hidung dan telinga. Saya berdiri tapi saya berkata enggak boleh marah. Ini cobaan. Bukan hanya kamu pintar khotbah aja, tapi kamu harus saya tanya dengan baik sekali. Pak minta maaf, ada apa ya Pak? Enggak enak ini, saya kan gini, saya enggak bisa gerak ini gini. Saya itu mobil tapi saya enggak bilang begitu. Saya mau bilang, saya itu kan beli pesawat kan sak reklinnya. Betul enggak? Tiket pesawat kan ya kalau marah ya bukan marah saya, marahin pesawatnya. Jaraknya kok deket kan gitu. Ya sudah saya, ya Pak minta maaf ya. Tak kencengin saya jedek gitu. Sampai Surabaya 3 jam. Tambah capek, tambah encok gitu. Ya sudahlah, gak apa-apa. Ya saya oke lah lupa. Udah sampai Surabaya sudah saya berdiri ambil tas saya. Tiba-tiba sebelah, ini kan saya di sebelah kanan, ini sebelah kiri 2. Belakangnya itu tiba-tiba towel saya. Pak Yudi, shalom. Shalom.
Saya jemaat GMS Pak. Oh puji Tuhan, puji Tuhan. Dalam hatiku selamat, selamat. Tadi gak ngamuk-ngamuk aku. Tadi aku gak untung saya gak gitu. Oh iya kebaktian jam berapa? Jam 10 Pak. Oh iya. Puji Tuhan. Aku pulang terus saya, oh iya nanti lain kali kalau tahu saya sapa duluan ya. Ojo terakhir begini. Saya cuma bilang buat saya, kamu gak boleh cuma pintar khotbah. Hidup saya ini diperhatikan banyak orang. Anda juga begitu Anda jadi Kristen tahu gak hidupmu diperhatikan banyak orang. Halo amin. Panasi jatuh siap anytime kepada Anda. Makanya itu di tengah goncangan jaga hatimu. Supaya Anda tetap menjadi berkat bagi orang lain. Halo amin. Anda tetap jadi berkat bagi orang lain. Saya pulang Tuhan thank you. Tadi aku gak ngamuk-ngamuk Tuhan. Punya alasan sih ngamuk. Tapi untung aku memilih gak ngamuk. Supaya tetap hidupku itu jadi berkat. Mungkin orang lain itu ketika kalau saya ngamuk-ngamuk. Jemaat itu mungkin gak nyapa saya. Dia cuma bilang gini, oh kalau minggu pendeta, tapi hari Senin sampai Sabtu pendekar ternyata. Saya mau jadi pendeta, di panggung maupun di bawah panggung, saya tetap pendeta. Amin saudara, halo amin. Amin, saya ada 2 poin lagi tapi waktunya selesai. Ternyata khotbahku terlalu panjang begini. Tapi Anda terima berkat hari ini, amin.